tetap semangat ya. Pada hari ini kita bersyukur karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Adik-adik, untuk mulai ibadah kita, adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik masih posisi berdiri ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk limpahan kasih setiamu. Berkat kasih-Mu, kami juga diajarkan untuk tetap mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk pagi ini, di mana kami boleh dibangunkan dan siap untuk beraktivitas, terutama juga di saat ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati kami dalam ibadah ini, dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya, kita mau muji Tuhan kembali. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik persiapkan Alkitabnya ya. Kita mau membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca bersama-sama firman Tuhan, kita kembali berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk membaca dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya firman-Mu sungguh menjadi berkat bagi kami. Amin. Pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Kakak Melan. Ya, adik-adik sudah siap Alkitabnya? Ya, kalau sudah siap, kita buka kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Dengan perikop, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi.
Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada raja-raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel menggoyahkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau menggoyahkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepangsang bagal, namun hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Ayat yang terakhir, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat.
Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Adik-adik tadi sudah membaca firman Tuhan. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kakak Beta. Untuk menyambut firman Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan. Firman Tuhan kudengar. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kakak Beta. Cek. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, udah bangun. Kakak Beta pikir belum bangun. Nah, hari ini kita mau cerita tentang seorang yang kuat, besar, gagah, hebat, top abis, top BGT. Oke, sebelum kita dengar cerita, kita mau berdoa. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tundukkan kepala. 1, 2, 3. Ikuti Kakak Beta. Tuhan Yesus, sekarang kami mau dengar cerita Alkitab. Bantu kami untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah, hari ini kita punya cerita yang amazing, yang luar biasa, tentang seorang yang kuat, hebat, gagah, yang perkasa. Namanya Panglima Naaman. Dia seorang tentara. Gagah gak sih tentara? Badannya hebat, dan dia enggak tentara ecek-ecek. Dia bosnya tentara. Kalau perang, dia paling depan tuh. Karena dia yang paling hebat. Dan selama dia perang, banyak perang yang dia lewati, dia selalu menang. Kenapa? Karena dia selalu diberkati oleh Tuhan. Tetapi walaupun dia diberkati oleh Tuhan, dihormati oleh orang-orang, bahkan lawan-lawannya perang aja hormat sama dia, tiba-tiba dia sakit. Lemah, badannya letih, lesu. Sakitnya sakit garuk-garuk loh. Sakit apa sih yang kalau garuk-garuk tuh sakit apa? Sakit gatal. Tapi waktu itu kalau yang gatal-gatal itu namanya sakit kusta. Sakit kulitnya dianggap jorok oleh orang-orang waktu itu. Dan juga sakit itu waktu itu tahu nggak adik-adik? Bisa nular loh kalau deketan sama orang. Kalau deketan, nular. Hati-hati. Makanya waktu Panglima Naaman kena, sedikit orang yang mau dekatin dia.
Tapi adik-adik, dia nggak pilih-pilih loh penyakitnya tuh. Dia nggak lihat itu anak kecil, nggak lihat itu orang tua, atau orang-orang pejabat, atau orang-orang yang miskin. Iya, dia nggak pilih-pilih. Kalau namanya ini sakit ya nular, sama kayak COVID kita sekarang. Nah, kalau sakit adik-adik biasanya ngapain? Berobat ke dokter, minum obat kayak gitu, supaya bisa sembuh. Panglima Naaman juga sama. Dia pengen sembuh, nggak pengen dijauhin oleh orang-orang, nggak pengen dijauhin sama pasukannya. Dia cari cara. Dia pikir, gimana aku bisa sembuh ya, katanya. Aduh, katanya nggak ada orang yang bisa obatin penyakit aku. Dia udah pergi ke dokter, dia udah coba ke tabib-tabib, tapi nggak ada yang bisa. Bahkan dia juga udah coba ke dewa-dewa, nggak ada yang bisa sembuhin dia. Waktu dia mau makan, ada anak kecil nih. Dia datang. Anak kecil itu pelayan yang nolongin istrinya Naaman. Katanya, Tuan, ada seorang nabi yang bisa sembuhin penyakitnya Tuan. Siapa, kata Naaman? Iya, ada Tuan. Tapi dia lumayan jauh dari sini, katanya. Tuan mau nggak ke sana? Di tempatnya aku, kata anak kecilnya. Di mana? Kata tuannya. Di Samaria, di Israel, katanya. Ayo ke sana, katanya. Oh, Tuan pasti sembuh, katanya. Karena dia nabi yang hebat, dipercayakan oleh Tuhan orang Israel, katanya. Siapa nama nabinya? Udah baca belum? Nama nabinya Elisa. Wah, Panglima Naaman dengernya seneng dong. Dia cepet-cepet. Sini pasukan, cepet. Bawa semua makanan kita. Bawa kambing domba. Kita berangkat ke tempat anak kecil ini tadi, katanya. Ya udah, mereka berangkat sampai akhirnya mereka tiba di tempat Elisa. Naaman sudah semangat sekali. Aku pasti sembuh, katanya. Aku harus ketemu sama Elisa. Sampai sana enggak ketemu dia sama Elisa. Malah waktu dia mau ketok pintu, yang keluar pelayannya Elisa. Dia dibilangin apa? Katanya, kalau mau sembuh, kata Nabi Elisa, kamu harus mandi di Sungai Yordan. Naaman mikir, loh kok harus Sungai Yordan? Loh kok harus pelayannya Elisa yang ngomong? Elisanya kemana? Dia marah, adik-adik. Aduh, katanya, saya jauh-jauh datang ke sini mau ketemu Elisa, Elisanya nggak ketemu sama saya, katanya. Tapi pelayannya bilang, walaupun Elisanya nggak ketemu sama Tuan, kalau Nabi Elisanya ketemu, terus dia bilang Tuan harus guling-guling kayak gitu di tanah, Tuan pasti mau. Ini cuma disuruh mandi, masa Tuan gak mau, kata pelayannya. Naamannya bilang, oh iya ya, cuman mandi 7 kali. Mandi Naamannya, kecebur dia. 1, 2, sampai 6 kali. Gak sembuh-sembuh masih. Aduh, katanya, kok gak sembuh-sembuh, katanya. Sudah 6 kali aku mandi, katanya. Sabar, masih ada 1 kali. Akhirnya dia berharap terakhir nih, harus sembuh karena Nabi Elisa bilang 7 kali. 7 kali dia mandi. Akhirnya apa yang ke-7 kali? Dia sembuh, dia sehat, penyakitnya hilang, gatal-gatalnya hilang. Gak garuk-garuk lagi. Lalu dia dengan senang, dia semangat, dia datang sama Nabi Elisa. Dia bilang, wah, gak ada Allah lain di dunia ini selain Allahnya Elisa. Gak ada yang paling hebat yang bisa menyembuhkan aku kalau bukan Allahnya Elisa. Wah, katanya,
Terus dia mau kasih ini persembahan buat Elisa. Dia bersyukur sekali karena dia sembuh. Dia mau kasih beras, mau kasih uang. Tapi kata Elisanya apa? Jangan, kamu sembuh bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Ketika mendengar itu namanya apa? Namanya bersyukur sama Tuhan. Dia enggak lagi nyembah dewa-dewa lain. Adik-adik, kita tadi ingat enggak siapa yang ngasih tahu Nabi Elisa ke Naaman? Seorang anak kecil. Sampai akhirnya Naaman bisa sembuh, bisa sehat lagi. Bayangkan kalau misalnya anak itu tadi enggak bilang, gimana nasibnya Naaman? Pasti masih garuk-garukan. Pasti masih dijauhin sama pasukannya. Tapi sekarang enggak, semuanya sayang sama Naaman. Karena gadis kecil tadi yang kasih tahu, karena dia mengasihi tuannya, dia kasih tahu. Padahal dia cuman anak kecil, tapi dia bisa menjadi berkat yang besar buat orang lain. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang gimana nih adik-adik? Mau gak sih jadi kayak anak kecil itu tadi yang nolongin? Pasti mau kan? Apalagi mau nolongin orang yang sakit. Pasti bisa adik-adik. Misalnya nih nyuruh, sekarang kita kan masih pandemi. Bilangin, mah, pah, kalau keluar jaga protokol kesehatan ya. Nah itu juga udah jadi contoh, adik-adik udah jadi berkat nih buat orang-orang di sekitar adik-adik. Karena adik-adik sudah menjaga mama papahnya untuk tidak terkena COVID. Kenapa? Karena adik-adik minta mama papahnya menjaga protokol kesehatan. Apalagi kalau misalnya ada orang sakit, adik-adik mau tolongin kasih makanan, itu pasti senang banget. Adik-adik sudah jadi berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Buat juga tetap jadi berkat buat sesama. Seperti anak kecil yang tadi. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sekarang kita mau doa syafaat. Gak usah ikutin kakak beta ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. 1, 2, 3. Nggak usah gerak-gerak, nggak usah lari-lari. Duduk di depan TV dan di depan handphonenya, lipat tangannya, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari anak kecil yang sudah menolong Naaman untuk kenal sama Tuhan. Dan saat ini bantu kami anak-anak Tuhan untuk boleh jadi berkat seperti gadis kecil tadi bagi sesama kami, menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Dan saat ini Tuhan, kami mau naikkan doa kami buat bangsa dan negara kami, dari pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan menyertai dan memberkatinya dalam setiap keputusan yang mereka ambil, supaya setiap keputusannya itu boleh menjadi damai sejahtera bagi bangsa kami. Dan juga kami mau berdoa Tuhan buat janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar. Engkau menyertai mereka, kehidupan mereka, menemani mereka, memberkati mereka dalam setiap cita-cita, setiap harapan mereka, agar semuanya Tuhan boleh terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa Tuhan buat orang-orang yang sakit di rumah atau di rumah sakit, baik itu mama papa kami, atau kakek nenek kami, atau keluarga kami, om tante kami, siapapun itu Tuhan. Bahkan mereka yang terkena COVID-19, Tuhan Yesus yang sembuhkan, dari obat-obatan, dari para perawat medis yang menolong mereka, bahkan dari kami semua yang mendukung mereka untuk mereka boleh cepat pulih dan cepat sehat. Tuhan Yesus yang memberkatinya agar mereka boleh pulih seperti sedia kala dan boleh berkumpul sama-sama dengan kami dengan sukacita. Bantu kami untuk boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Begitu juga Tuhan Yesus buat sekolah minggu kami. Walaupun masih lewat online, kami percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kami anak-anak Tuhan yang mau bersekolah minggu, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan.
kakak-kakak sekolah minggu yang melayani, siapapun itu Tuhan, pemain piano, kakak-kakak yang live streaming, Engkau menyertai dan memberkati kehidupan kami semua, agar boleh dipakai oleh Tuhan lebih lagi untuk melayani. Dan juga anak-anak Tuhan yang saat ini sedang duduk, lipat tangan, berdoa, Tuhan Yesus juga sertai kehidupannya. Dalam mereka sekolah, mereka bermain, mereka belajar, Tuhan Yesus yang pimpin, kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus berikan dalam setiap perkembangan, pertumbuhan yang mereka jalani, juga hikmat, akal budi, kebijaksanaan dalam mereka bersekolah, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang sehat, kuat, dan boleh menjadi anak-anak yang membanggakan buat orang tua mereka. Bahkan mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Gitu juga buat mama papa kami Tuhan, yang ada sama-sama kami, mendukung kami, bekerja, berusaha buat kami. Tuhan Yesus sertai dan berkati juga kesehatan mereka, hikmat, akal budi, kebijaksanaan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus yang berkati, agar melalui itu semua mereka boleh mendidik kami, mengajar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan keluarga kami boleh jadi keluarga yang damai sejahtera. Kami mau serahkan semuanya Tuhan yang belum sempat kami ucapkan hari ini, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah sama-sama berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Adik-adik, sekarang sampai pada persembahan. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita berdoa membawa persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami, terkhususnya kemampuan, kesehatan, serta pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada orang tua kami. Kami ingin memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah ini. Kiranya persembahan ini kami beri dengan tulus dan sukacita, sehingga Tuhan sungguh berkenan untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air karya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menerima doa berkat. Oke, lipat tangan, tutup mata kembali. Kita udah di ujung loh, adik-adik harus serius. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan menghadirkan damai sejahtera bagi kami dan keluarga kami serta semua anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada. Sehingga kami boleh terus merasakan kasih setia Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Bahkan kami bisa membagikannya untuk sesama kami. Dan sekarang kami mau terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik di rumah dan kakak-kakak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.